Nah oke ya, welcome back to my channel, channel kita, channel kita semua. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang ini untuk semua ikan. Ini semua ikan ini bisa. Jadi buat teman-teman yang punya ikan satu drop mental atau nggak punya mental sama sekali, itu bisa lakuin cara ini. Jadi kita di sini bakalan ngebahas tentang bagaimana caranya kita mengkarantina ikan. Tapi dalam artian ini bukan karantina untuk ikan yang sakit ya guys ya, tapi untuk ikan yang stres, drop mental, atau dulu pernah punya mental bagus tiba-tiba mentalnya hilang, itu bisa dilakuin. Nah salah satu contohnya mungkin video dari si Zio. Nah ini kelihatannya kayak nggak penakut ya guys ya. Ikan main di depan tank, kuncup, lihat kalau dikasih jari guys. Saya getok, stres parah nih guys. Stres parah. Lihat. Nah ikan kayak gini nih perlu dikarantina. Nah video Zio itu kayak gitu. Jadi Zio itu adalah ikan yang parah banget. Bahkan dulu saya mungkin mikir ini ikan udah nggak mungkin bisa dijual, karena sepanjang saya punya ikan Auranti dan yang lain-lainnya dari tahun-tahun yang lalu di konten-konten sebelumnya, saya nggak pernah punya ikan yang bener-bener dikasih jari gini tuh langsung lompat-lompat, itu nggak ada. Tapi Zio itu parah banget, tapi mentalnya sekarang gila sih, dia mentalnya yang paling jadi. Dan semuanya itu berkat dengan cara yaitu dikarantina. Nah ikan yang mau kita karantina ini guys, kita coba deketin dulu. Nah nih, ini sebenarnya mentalnya bagus sebelumnya ya. Sebelumnya mentalnya bagus waktu di tank hitam, background hitam kemarin. Tank yang di sana tuh coba kalian lihat. Nah, waktu dia di tank sana itu bagus banget, hasilnya cakep banget. Cuman setelah pindah di tank putih di size 60x30, mentalnya hancur. Gak mau dia guys. Dia flaring, tapi kayak ikan-ikan sakit. Tapi ini bukan ikan sakit, ini ikan sehat. Cuman emang nggak bisa, dia ikan-ikan kayak gini nih, ikan kayak gini nih perlu dikarantina. Terus ini si tolol ini kemarin niatnya mau kita karantina, wah ternyata mentalnya cakep guys. Simet 8/8, kalau ada yang minat gaskan. Cakep. Ini si tolol, kalau ada yang minat kalian langsung DM di Instagram kita, linknya ada di deskripsi. Nah ini untuk si Zio nih, cakep guys. Nih dulunya aduh parah banget. Terus ini kita juga ada ini Simet rapi 7/7. Warna udah mulai nge-up ya, tapi emang belum, karena biasa kalau ikan itu di tempat kita ya, progresan kurang lebih 1 bulanan itu warna jadi biasanya. Nah kalau untuk kayak si ini masih seminggu 2 minggu itu belum jadi. Terus kayak si tolol tadi itu karena udah agak lama, udah berapa bulan ya, 2 bulan kayaknya, 2 bulan, makanya warnanya udah cakep. Zio itu juga sama, Zio itu bahkan udah 3 bulan dan masih dititip di tempat kita sampai November, jadi orangnya nitip. Jadi dia beli ikan 3 sama kita, ada Stewarti 1, Auranti 2. Nah jadi sekarang ini akan kita pindahkan di sini guys. Sebenarnya tanknya ini masih terlalu besar. Ini kalau kalian lihat di sana ada aba-aba. Nah ini predator, ini salah satu ikan predator yang besarnya bisa sampai 1,5 meter. Mana saya beli iseng-iseng. Nah karena si ikan yang di bawah ini mentalnya jelek, harus kita karantina, terpaksa kita masukin ke tank 40x30. Tapi sebenarnya kalau kalian mau karantina ikan, kalian pakai ukuran segini guys nih. Ini pakai karantina ikan sampai ikan itu size 15 cm masih bisa. Ini kebetulan ada ikan kecil baru masuk, ini size-nya 8, 9, 10 mungkin ya. Ini kalau ada yang minat, ikannya udah settle kok, udah settle. Kemarin juga udah flaring sebenarnya, cuman nggak kepegang. Itu tuh flaring dia guys. Flaring. Ini kalau nggak salah barnya Simet 7/7. Size-nya masih kecil, kalau ada yang minat gaskan, harganya cuma 350.000. Nah seharusnya untuk kayak si ini belum ada nama nih, ini harusnya kita karantina di tank ini. Tapi berhubung ada si bocil, akhirnya kita nggak bisa karantina sini. Atau kalian bisa juga kalau nggak 30x20, kalian pakai tank 30x30, ini bisa untuk karantina. Nah gitu. Tapi selain dipindah tank, ada juga step-step yang lainnya guys. Nah kalau gitu sekarang saya akan memindahkan dulu si ini ikan yang tolol ini ke tempatnya aba-aba. Saya tuh aba-aba, saya mau pindah ke sini gitu. Jadi saya akan pindah dulu, proses, setelah itu baru saya akan jelasin mulai dari pola makan, settingan lampu, sama yang lain-lainnya lengkap deh pokoknya. Oke, kalau gitu saya mau pindah-pindah dulu.
Nah oke, jadi saya barusan udah mindah, dan mindahnya tanpa aklimasian udah, karena biar cepat videonya jadi. Nah ini kita bakal lihat, ini kondisi ikannya baru masuk, kalian lihat kuncup parah, udah pasti penakut, parah, mentalnya drop. Nah ini parah. Saya kasih patung. Ya tapi udah nggak mungkin sih langsung flaring ya, orang satu posisi ikan emang drop, mentalnya emang jelek, terus habis itu baru kita pindah juga, dan tanpa aklimasi juga. Nah oke, jadi stepnya yang pertama kita harus size tank, kita harus kecilin sama kayak tadi yang saya bilang. Kalau bisa di tank 40 kali 20 itu bagus banget. 40 kali 20. Terus kalau ikan yang semuanya buang lendir karena terlalu stres dan lain sebagainya, kalian bisa lakukan penggunaan ya. Maksudnya kalian bisa pakein ketapang, dan ketapangnya saran saya jangan ekstrak, tapi yang daun ketapang. Jadi yang alami ya guys, yang pakai daun ketapang alami, kalian cuci aja yang udah kering, habis itu kalian rendam. Itu kalian pakein di si ikan. Nah, untuk pola makan sendiri, kalau bisa sehari kasih makan 1 kali aja udah cukup. Itu potongan kecil ya. Jadi selama karantina ikan kalau bisa, kalau mentalnya bener-bener jelek, jangan kasih makan pelet, tapi kasih makan hidup, entah udang. Tapi kalau sakit, ada kondisi sakit, saran saya hindarin udang sama yang lain-lain, cukup cacing. Tapi kalau posisi ikan nggak sakit, sehat, kalian kasih makan udang dan yang lain-lain sebagainya nggak apa-apa. Tapi kalau pelet, saran saya sementara di stop, jadi atau dikurangin lah. Kalau nggak di stop, bener-bener stop, dikurangin aja. Nah, setelah udah dipindah di tank kecil kayak tadi, penggunaan daun ketapang itu opsi. Kalau emang ada sakit kalian pakai, kalau enggak. Untuk pola makan kayak tadi jangan terlalu banyak. Nah, setelah itu kapan kita melatih mental ikan? Nah, semuanya kayak gini nih. Ikannya kan masih penakut. Lah, masih flaring. Si tolol emang. Enggak. Oh enggak, belum guys. Nah, oke. Jadi setelah itu kalian nggak usah langsung berharap ikannya langsung flaring, itu nggak usah. Kalau bisa yang pertama kalian lakukan adalah lampunya diredupin. Itu buat ikan-ikan yang benar-benar penakut, lampunya redup kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari itu redup, tapi 24 jam hidup aja. Jadi lampunya 24 jam hidup. Kalau ada aerator kalian pakai aerator. Tapi kalau filter saya nggak nyaranin sih. Tapi kalau bisa aerator, karena tanknya kan tank karantina ini harus kecil, nggak boleh besar. Nah setelah itu kasih makan udah, lampu redup udah. Setelah itu kalau sekiranya ikan aktif nih, contoh kayak gini ya. Nah ini udah flaring sih. Ya intinya ikan sudah aktif, terus nggak mau kaca, nggak mau patung, nggak mau apa-apa, kalian bisa lakukan konsep tempel kaca. Nah untuk konsep tempel kaca itu pakai kaca yang besar guys, ya segini nih. Kalau kalian pakai kaca itu pakai kaca segini. Jadi pakai kaca yang besar, jangan konsep tempel kaca itu pakai kaca yang kecil, karena kalau kaca yang kecil itu fungsinya untuk ikan-ikan yang udah flaring tapi mentalnya masih kurang bagus, terus kalian jarang bisa ada interaksi sama ikan karena kalian sibuk dan lain sebagainya. Kalian bisa nih pakai konsep tempel kaca yang kecil. Tapi kalau untuk ikan yang nggak ada mental sekali, kalian konsep tempel kaca besar. Nah konsep tempel kaca besar itu caranya gimana nih? Saya kasih tunjuk ya. Nah ini seumpamanya di sini nih. Nah, ribet. Nah supaya tanknya nih di sini. Nah konsep tempel kaca itu jangan di depan ya. Tempel kaca itu di sebelah. Sebenarnya ini ada kontennya guys. Cuman karena saya tahu kalian tuh males nyari kontennya kan di bawah. Nah ini konsep tempel kaca itu gini guys. Jadi di sebelah. Kenapa fungsinya di sebelah? Agar kita gampang mengkontrol atau memonitoring si ikan. Nah ikan tuh kadang kalau pakai kaca besar, lama-lama itu biasanya kalau udah dilihat dia bakalan flaring. Ataupun kalau nggak flaring dia biasanya akan respon. Respon itu salah satu hal plus. Jadi kalau ikan kalian udah respon itu bagus. Dan kalian kalau bisa dijagain. Karena kalau sampai ikan kalian udah flaring, kalian pakai tempel kaca besar gini terus-terusan, di hari pertama dia flaring, dia bisa drop juga mentalnya. Jadi kalian harus perhatiin, sejam 2 jam ditungguin nggak apa-apa. Kalau dia udah flaring, kemungkinan flaringnya udah lama, kalian cabut, jangan terlalu lama. Tapi kalau dia nggak mau flaring, biarin aja terus. Minimal dia respon, cuman nabrak-nabrak kaca gitu doang, itu nggak apa-apa. Besoknya kalian ulang konsep tempel kaca lagi. Itu kalau konsep tempel kaca. Nah, kalau kalian udah melakukan konsep tempel kaca bang, tapi kadang teman-teman yang konsep tempel kaca nih nggak punya kaca yang besar lah, terus kadang di sebelahnya ini udah di skotlet, meskipun kalau saran saya dilepas aja. Yang penting ikan kalian jadi flaring bagus mentalnya, karena gini guys, ikan kalau udah flaring mentalnya bagus itu di pertumbuhan anatomi, warna sama yang lain-lainnya itu akan jauh lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau ikan yang nggak flaring nggak apa itu perkembangannya juga nggak bagus nanti ke depannya. Nah setelah itu kalau kalian nggak mau konsep tempel kaca, kalian punya ikan lebih, saran saya konsep yang paling terbaik adalah konsep masteran. Bang konsep masteran tuh kayak gimana nih? Ini ada ikan satu, ini ada ikan. Nih, coba rekam di sini ya, tidak? Nah, ini kan ada nih. Nih.
ini ikan ini sebenarnya udah flaring guys. Nah, kalau semuanya dia nggak mau flaring sama sekali, terus ini juga nggak mau flaring sama sekali, kalian bisa lakukan konsep masteran dengan cara nih. Ini kan ada skat, kalian buka skatnya. Nah, biar dia saling lihat. Nah, biasanya ikan-ikan itu akan langsung flaring ketika ngelihat kayak gini. Tapi kan ada yang kayak gini nih, lihat dia nggak mau flaring kan, dia cuma bengong. Terus yang sebelahnya juga bengong. Kita biarin dulu ya, kita biarin, kita perhatiin. Ini kita live langsung cara konsep masteran. Nah, kita biarin. Nah, ikannya kan nggak ada yang mau flaring nih. Nah, nggak ada yang respon, nggak bagus. Ini nggak apa-apa guys. Ini kalau kalian perhatiin, ini kan udah mau nengok ke sini. Itu udah salah satu poin plus. Jadi ikan kalian mau nengok, mau ngeliat ke masteran sebelahnya, itu aja udah bagus gitu. Di hari pertama dia kayak gini. Nah, nanti kita tutup lagi. Jadi jangan dibuka full-fullan. Nah, udah sebentar, cuma sekian menit. Nanti di hari selanjutnya atau malamnya lagi, kalian kan gabut nih lagi di depan tank, kalian buka lagi. Nanti ikan setelah nggak lihat lama, biasanya akan nyamperin lagi. Oh, kayak gitu guys. Tadi kan yang ini nggak mau respon sama sekali. Terus sekarang sudah mau kayak mendekat, meskipun akhirnya belum buka lagi. Tapi itu nggak apa-apa, karena sekecil apapun respon yang kita dapetin dari si ikan berdua ini, itu lama-kelamaan bakal ngebangun mentalnya dia gitu. Secara tidak langsung ya, lama-kelamaan itu pasti bangun gitu. Setelah itu kalian tutup lagi. Gitu guys. Jadi buat teman-teman, itu setelah gini ya, setelah di karantina lama ya, baru kalian lakukan hal-hal kayak gitu. Kalau belum di karantina di tank besar, sebenarnya tetap bisa ngelatih mental di tank besar. Maksain lah ibaratnya di tank besar, kalau nggak punya tank lagi itu ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi prosesnya jauh akan lebih lama. Dan untuk ikan ini mungkin kita bakalan update lagi next ke depannya ya, karena salah satu karantina yang bisa kita lakukan tuh banyak, mulai dari pengecilan tank bisa, terus ganti background kayak si tolol ini kan kemarin di background itu nggak mau flaring. Nih di background itu kemarin nggak mau flaring sama sekali, sedangkan sekarang giliran pindah di background putih mentalnya udah cakep. Terus ini juga yang betina ini kemarin nggak mau flaring waktu di background putih, sedangkan sekarang giliran di background hitam, oh mau dia. Gitu guys. Jadi sebenarnya banyak cara, ini bisa digunakan untuk semua cana, auranti kah, maru dan lain sebagainya, nih bisa banget gitu. Sama kalau auranti saran saya satu ada tambahan, yaitu kalian suhu dari air itu dijaga, jangan panas, jangan ditaruh di tempat-tempat yang asbes. Kalau bisa tempat-tempat yang dingin itu jauh lebih bagus untuk pertumbuhan si ikan aurantinya guys gitu. Oke, jadi buat kalau gitu kurang lebih kayak gitu aja. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagram kita, Instagram baru kita, linknya di deskripsi. Dan buat yang cari-cari ikan, kalian bisa langsung ke DM kita, jangan ke Shopee ya guys ya, karena di Shopee itu nggak lengkap barang kita. Tapi kalau kalian ke DM, kalian tanya, kita bisa jawab. Insya Allah ada semuanya. Jadi kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat nih guys kontennya. Kalau gitu see you di next video. Bye bye.